Mu'minin amma ba'd. Jemaah sekalian, seringkali datang pertanyaan, yakni apa hukum memakan hewan kurban? Karena seringkali ya sebagian masyarakat ya menganggap bahwasannya memakan daging hewan kurban bagi orang yang berkurban itu tidak dibolehkan. Maka jemaah sekalian, kami sampaikan di sini pembahasan ini ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, yaitu adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Misalnya Anda lihat dalam surah Al-Hajj ayat 28, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanlah dari hewan-hewan kurban tersebut dan berikanlah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Maka di dalam ayat ini jamaah sekalian terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang berkurban itu ya memakan daging hewan kurbannya. Makanya juga dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan simpanlah serta sedekahkanlah. Maka jelas di dalam hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan bagi orang-orang yang berkurban agar mereka juga memakan daging kurbannya. Dan untuk ukuran bolehnya orang yang berkurban itu memakan dagingnya ya, ukuran daging yang dibolehkan untuk dimakan oleh orang yang berkurban, maka dalam masalah ini terdapat khilaf di kalangan para ulama ya. Yang perlu diketahui bahwasanya sebenarnya di dalam ayat atau hadis yang telah kita baca tadi itu tidak ada ukuran bolehnya memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Belum disebutkan nas dalam masalah ini ya. Nah, akan tetapi jemaah sekalian, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang berkurban itu memakan sepertiga dari daging hewan kurbannya. Ya, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan disyariatkan untuk memakan sepertiganya. Makanya misalnya disebutkan oleh Imam Ahmad ya, Imam Ahmad beliau mengatakan, nahnu nadhabu ila hadithi Abdillah ya'kulu huwa as-sulus wa yut'imu man arada sulus wa yatasaddaq bis-sulus alal masakin ya, alal masakin. Kata Imam Ahmad rahimahullah ya, kami berpendapat kepada hadisnya Abdullah, yaitu dia memakan sepertiga serta memberikan makan orang yang menginginkannya sepertiga dan bersedekah ya, kepada orang yang miskin sepertiga. Sehingga dari perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya beliau menganggap orang yang berkurban itu hendaknya memakan sepertiga dari daging kurbannya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan an la yatajawaza bil akli wal iddikhari as-sulus wa an yuhdiya as-sulus wa yatasaddaq bis-sulus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, memakan daging kurban itu tidak lebih dari sepertiga. Demikian pula menyimpannya ya. Tidak lebih memakan dan menyimpannya itu lebih dari sepertiga dari daging hewan kurban tersebut, dan hendaknya menghadiahkan sepertiga dan mensedekahkannya sepertiganya. Nah ini, jadi ini adalah pendapat yang pertama. Dan al-qaulul qadim ya, pendapat yang qadim ya bagi Imam Syafi'i ya, pendapat yang lama menurut Imam Syafi'i, yaitu adalah ya'kul an-nisaf wa yatasaddaq bin nisaf. Hendaknya seseorang itu memakan hewan atau daging hewan kurbannya itu setengah dan
bersedekah dengan setengah ya. Jadi hewan kurbannya itu dibagi dua, setengah untuk dimakan ya, kemudian setengahnya itu adalah untuk disedekahkan. Jadi ini menurut qaul qadim ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bahkan jamaah sekalian, ada yang berpendapat seperti misalnya al-Imam atau sebagian ulama Syafi'i ya, sebagian ulama Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya menurut sebagian ashab asy-Syafi'i, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, yaitu kata mereka ya juzu akluha kullaha, bahkan boleh memakan semua daging hewan kurban itu. Jadi orang misalnya berkurban ya, dia menyembelih hewan kurbannya kemudian dia makan sendiri misalnya, maka ini menurut sebagian ashab asy-Syafi'i ya, sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja seorang itu memakan semua daging hewan kurbannya. Dan jemaah sekalian, sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni, bahwasanya dalam hal ini al-amru fi wasi' ya, al-amru wal amru fi dzalika wasi'. yakni hal yang demikian ini banyak kelonggaran. Artinya orang bebas mau memakan daging kurbannya itu berapa ukurannya, maka menurut beliau ini luas, boleh ya, banyak kelonggaran. Artinya kalau seandainya seseorang misalnya mau mensedekahkan semuanya misalnya ya, itu juga tidak ada masalah ya. Atau misalnya daging kurbannya itu kebanyakan disedekahkan, sebagian saja yang dimakan misalnya, maka itu juga tidak ada masalah. Dan bahkan ada sebagian ulama jemaah sekalian yang mengatakan bahwasanya orang yang berkurban itu wajib memakan daging kurbannya itu meskipun sedikit ya, hendaknya orang itu memakannya. Dan dia berdalil dengan sebagaimana dalam suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, bahwasanya Nabi SAW dahulu beliau berkurban dan juga beliau memakan ya sebagian dari hewan kurbannya tersebut ya. Jadi beliau memakan daging hewan kurban beliau, serta bahkan beliau juga meminum kuahnya ya. Ini dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam